Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna khairal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, dan alhamdulillah saat ini kita sedang berada pada pembahasan yang berkaitan tentang penggunaan kata law atau seandainya. Dan hadis yang dibawakan oleh penulis pada bab ini yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam Sahih Muslim, di mana pada hadis tersebut Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan beberapa pesan. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Bersungguh-sungguhlah di dalam meraih hal-hal yang bermanfaat bagimu, baik manfaat di dunia demikian pula manfaat di akhirat. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah di dalam setiap usaha untuk meraih hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita. Wala ta'jizanna, dan jangan kalian lemah, jangan kurang bersemangat di dalam usaha untuk meraih perkara yang bermanfaat. Kita sampai pada lafaz ini, yaitu pada lafaz wala ta'jizan, jangan lemah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pada penjelasan lafaz ini beliau mengatakan wal makna la taf'al fi'lal ajiz min at-takasuli wa adamil hazmi wal azimah. Janganlah engkau melakukan perbuatan orang-orang yang lemah. Dan beliau mengingatkan juga, bukan berarti dari hadis tersebut la yusibuka ajsun, bukan berarti bahwa seseorang tidak boleh ditimpa dengan rasa lemah, karena itu adalah hal yang berada di luar kendali kita, di mana ada saatnya kita lemah, ada saatnya semangat itu tinggi, dan ada saatnya semangat itu menurun. Tetapi yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah jangan sampai seseorang itu memiliki kemampuan tapi tidak memanfaatkan kemampuannya secara maksimal. Jadi itu yang dimaksud dengan wala ta'jizan. Jangan lemah, maksudnya jangan sampai seseorang itu tidak memanfaatkan potensi, kekuatan, kemampuan yang dia miliki. Adapun ketika seseorang memang benar lemah secara fisik, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak keringanan kepada orang-orang yang lemah secara fisik. Jadi di sini dimaksudkan jangan sampai seorang itu bermalas-malasan.
Bermalas-malasan itu adalah orang yang punya kemampuan tapi dia tidak memanfaatkan kemampuannya. Sedangkan orang yang ajuz, orang yang ajiz, itu memang orang yang asalnya dia tidak punya kemampuan. Dia memang lemah secara fisik. Karenanya orang yang lemah secara fisik itu diakomodir dalam agama kita, diperhitungkan kelemahan yang ada pada dirinya. Seperti dalam hadits Nabi SAW berkaitan dengan orang yang sholat di saat dia tidak mampu sholat dengan berdiri. Maka Nabi mengatakan, "Shalli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan." Salatlah dengan berdiri, jika tidak mampu maka salatlah dengan duduk. Nah, itu adalah kelemahan, tapi kelemahan yang berasal dari kelemahan secara fisik. Dan yang dilarang dalam hadis ini, la ta'jisan, itu adalah kelemahan yang dibuat-buat, kelemahan yang berasal dari kemalasan seseorang, bukan sesuatu yang bersumber dari fisiknya. Jadi dia mampu tapi dia malas. Itu yang dilarang oleh Nabi SAW, wala ta'jizan. Kemudian Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menyebutkan pentingnya kesungguhan yang dipadukan dengan semangat. Beliau mengatakan, fa idza jitama'a al-hirsu wa 'adamu at-takasuli ijtama'a fi hadza sidqun niyyati bil hirsi wal 'azimah bi 'adami at-takasul. Kata beliau, jika berkumpul dan berpadu kegigihan, semangat dan terjauhkan dari kemalasan, maka akan berkumpul pula di dalamnya, di dalam diri orang seperti itu, sidqun niyyah, kebenaran niat. Akan berkumpul di situ kejujuran di dalam niat, di mana niatnya beriringan dan selaras dengan perbuatannya. Karena ketika seseorang itu tekadnya lemah, maka terkadang keinginannya itu tidak sejalan dengan apa yang ia lakukan. Dia punya keinginan, dia punya niat untuk memiliki pengetahuan agama yang mendalam, tetapi dia tidak menempuh sebab-sebab untuk mendapatkan pengetahuan agama. Akhirnya niat itu menjadi lemah. Tapi kalau terkumpul dalam diri seseorang semangat dan terjauhkan dari rasa malas, maka otomatis di dalam hatinya akan ada niat yang kuat. Bil hirsi wal azimah bi adami takasul, dengan kegigihan, azimat, dan terjauhkan dari rasa malas. Jadi rasa malas itu sesuatu yang bisa dijauhkan dari diri seseorang. Adapun kelemahan secara fisik, itu Allah Subhanahu wa taala yang mengendalikannya. Ya, seorang kadang mengalami rasa sakit, diuji dengan penyakit, maka dia tidak bisa menghindar dari kelemahan secara fisik itu. Dia hanya bisa berikhtiar, ya mungkin dia berobat atau melakukan sebab-sebab tertentu. Berbeda halnya dengan rasa malas. Itu adalah sesuatu yang berasal dari diri seseorang. Kemudian beliau juga mengingatkan tentang kenyataan realita yang ada pada sebagian manusia. Beliau mengatakan, li'anna ba'dhan nasi yahrisu ala ma yanfa'uhu wa yashra'u fihi. Terkadang sebagian manusia itu memiliki kesungguhan untuk mendapatkan hal yang bermanfaat pada dirinya, wa yashra'u fihi, dan dia mulai melakukan usaha. Tsumma yata'ajazu wa yatakasalu wa yada'uhu. Tetapi di pertengahan jalan dia ditimpa oleh rasa malas
dan seolah-olah dia lemah, tidak mampu untuk mewujudkan apa yang bermanfaat itu. Dan pada akhirnya wa yada'uhu, dia meninggalkannya. Dan ini sesuatu yang kadang kita alami. Di bulan Ramadan misalnya, mungkin ada yang sempat bertekad ingin menghatamkan Al-Quran. Begitu dia baca beberapa halaman, datanglah yang namanya rasa malas. Dia sebenarnya mampu, dia punya kemampuan untuk bisa menghatamkan Al-Quran, tapi datanglah rasa malas. Kemudian rasa malas itu mengakibatkan dia tidak menghatamkan Al-Quran. Dan seperti itulah yang kadang kita alami ketika kita berusaha untuk melakukan kebaikan secara kontinu, secara terus menerus. Ada kalanya rasa malas itu datang. Nah, ketika rasa malas itu datang, maka kita ingat pesan Nabi SAW, wala ta'jizan, jangan sampai ditimpa oleh rasa malas sehingga melakukan suatu aktivitas seperti orang yang sedang sakit, seperti orang yang lemah secara fisik. Wa hadza khilafu ma amara bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentunya bertolak belakang dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Artinya ketika seseorang mulai malas di dalam mewujudkan apa yang bermanfaat bagi dirinya, maka ini bertolak belakang dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan beliau berpesan, Syekh Ibnu Utsaimin berpesan, "Fama dumta arafta anna hadza nafi'un fala tada'hu." Selama engkau mengetahui bahwa apa yang sedang engkau jalani itu sesuatu yang bermanfaat, maka jangan ditinggalkan. Meskipun dalam keadaan sedang malas, dipaksa diri ini supaya tidak meninggalkan yang bermanfaat itu. Li'annaka idza ajjazta nafsak khasirta. Karena ketika engkau melemahkan dirimu, sekali lagi, sebenarnya dia tidak lemah secara fisik, tapi jiwanya yang lemah. Kata beliau, li'annaka idza ajjazta nafsak khasirta. Jika engkau menjadikan dirimu lemah dengan rasa malas itu, maka engkau akan rugi. Khasirtal amal alladzi amilta thumma awwadta nafsaka at-takasul wat-tadanni min halin nasyat wal quwwah ila halil ajzi wal kasali. Jadi engkau akan rugi terhadap suatu amalan yang sudah engkau lakukan. Itu kerugian pertama. Jadi rugi meninggalkan amalan yang bermanfaat. Kemudian kerugian berikutnya, awad tanafsaka takasul wat tadabbi. Engkau membiasakan jiwamu untuk berada dalam situasi malas. Dan jiwa ketika dia terbiasa terhadap sesuatu, maka dia akan berada di atasnya. Sebagaimana yang sering kita sampaikan, perkataan orang Arab, an-nafsu katifli, an-nafsu katifli intatimhu yanfatim. Jiwa hawa nafsu itu seperti anak kecil yang sedang menyusut. Kalau dia dihentikan, maka dia akan berhenti. Tetapi kalau dibiarkan, syabba ala hubbir radha, dia akan tumbuh besar dan masih terus ingin menyusu kepada ibunya. Jadi itu kerugian yang kedua. Ketika seorang memperturutkan rasa malasnya, maka jiwanya itu akan terbiasa dengan rasa malas. Makanya kadang kita lihat sebagian di antara manusia memiliki keadaan yang seperti itu, karena sudah terbiasa dengan rasa malas sehingga tidak bisa untuk melakukan suatu aktivitas. Ya, kita bisa lihat misalnya pengemis di jalanan yang secara fisik kuat, atau orang para pengamen, mereka sudah terbiasa dengan itu, jiwanya sudah terbiasa dengan rasa
malas. Sebenarnya dia bisa bekerja di tempat lain, tapi karena dia sudah terbiasa dengan rasa malas, ya sehingga dia berada pada situasi dan kondisi yang seperti itu, dan dia sulit untuk keluar dari kondisi itu. Jadi dia menukar potensi dia untuk bersemangat dengan rasa malas. Ini adalah bentuk kerugian. Dan Syekh Ibnu Utsaimin melanjutkan, wa kam min insanin bada al-amal wa la siyama an-nafi' thumma atahu syaitan fathabbatahu. Betapa banyak di antara manusia telah memulai melakukan suatu amalan, lalu kemudian dia didatangi oleh syaitan, dan syaitan membuatnya dia berhenti, tidak jadi melakukan atau tidak jadi menuntaskan amalan itu. Mirip dengan keadaan yang pernah dialami oleh tiga orang sahabat, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murrah. Ketiganya adalah sahabat yang sangat dikenal dan juga memiliki kemampuan secara fisik dan finansial, terutama pada saat akan dilakukan perang Tabuk. Nabi SAW mengajak kaum muslimin untuk berangkat ke Tabuk, tetapi kemudian dia menunda, dan pada akhirnya tidak jadi berangkat. Jadi rasa malas itu biasanya berawal dari penundaan. Ditunda, akhirnya kemudian jiwanya menjadi lemah, akhirnya kemudian ditinggalkan. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah juga menyebutkan kondisi yang lain ketika seseorang telah memulai dalam suatu aktivitas, suatu amalan, lakin idza dhahara fi athna'il amali annahu dharrun fayajibu alaihi ar-ruju' anhu. Jadi bisa juga seorang sudah mulai melakukan suatu aktivitas, suatu amalan, tetapi ternyata di pertengahan akhirnya terlihat bahwa ini jika diteruskan bisa menimbulkan mudarat. Maka tentunya wajib bagi dia untuk berhenti. Wajib untuk meninggalkan amalan itu ketika dia mengetahui bahwa mendatangkan mudarat. Sebaliknya, kalau yang dia ketahui ini bermanfaat, maka diteruskan, jangan sampai ditinggalkan. Ya, beliau juga menyampaikan atau menukil kisah seorang yang bernama Al-Kisai. Al-Kisai ini adalah salah seorang ahli nahwu, ahli tata bahasa Arab, namanya Al-Kisai. Disebutkan di dalam biografinya bahwa Al-Kisai ketika pertama kali mempelajari ilmu nahwu, dia merasakan kesulitan yang sangat berat. Ya, dan memang ini adalah salah satu ilmu yang sangat sulit. Hampir disepakati sulitnya ilmu nahwu. Dan Al-Kisai merasakan itu. Fawajada namlatan tahmilu ta'aman turidu an tas'ada bihi ha'itan. Kemudian Al-Kisai melihat seekor semut, yang semut itu membawa makanan, ingin melintasi dinding. Jadi dari bawah semut itu bawa makanan, ingin naik ke dinding itu untuk pergi ke bagian sebelah dinding itu. Kullama sa'adat qalilan saqatat. Setiap kali dia naik, semut itu terjatuh lagi. Tetapi wahakadha hatta sa'adat. Tetapi pada akhirnya dia bisa naik. Pada akhirnya dia bisa naik karena dia berusaha dan sabar di dalam menjalankan usaha. Ini namanya wala ta'jizan, jangan lemah. Jadi semut itu tidak lemah. Fa akhadha darsan min dzalik fakabada hatta sara imaman fil nahwi. Kemudian dia mengambil pelajaran dari apa yang dia lihat tersebut. Akhirnya dia melawan rasa sulit itu
hingga pada akhirnya dia menjadi salah seorang imam, ya, salah seorang pakar di dalam ilmu nahwu. Itu Imam Al-Kisai. Kemudian di bagian akhir daripada hadis ini, in asabaka syai'un, jika sesuatu menimpa dirimu, ini terkhusus pada apa yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kita menginginkan sesuatu tapi yang terjadi justru sebaliknya. Fala taqul, janganlah engkau mengatakan lau anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Ini yang menjadi poin utama dari pembahasan kita, di mana di sini disebutkan larangan. Jangan engkau mengatakan seandainya aku melakukan ini maka yang akan terjadi seperti ini dan ini. Hadhihi hiya al-martabah ar-rabiyah bima dzukira fi hadzal hadits al-'azim idza hasala khilaful maqsud. Jadi ada beberapa tingkatan ya yang disebutkan dalam hadis ini ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Ini tingkatan terakhir, di mana terkadang yang kita usahakan itu hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi yang pertama itu adalah al-hirsu ala ma yanfa. Tahapan pertama, tingkatan pertama, bersungguh-sungguh untuk meraih hal yang bermanfaat. Yang kedua, al-isti'anatu billah, meminta pertolongan kepada Allah. Tidak mengandalkan diri sendiri dan kehebatan dirinya, tetapi selalu mengandalkan pertolongan Allah agar terhindar dari rasa malas nantinya. Jadi salah satu fungsi daripada isti'anah itu untuk menghindarkan kita dari rasa malas. Al-isti'anatu billah. Kemudian yang ketiga, al-mudhi'u fil amri wal istimraru fihi wa adamut ta'ajuz. Terus istiqamah di dalam melakukan hal yang bermanfaat tadi dan tidak melakukan tindakan-tindakan seperti orang-orang yang lemah secara fisik. Jadi wala ta'jizan tadi yang tadi kita sebutkan, ya, jangan sampai seseorang itu melakukan amalan seperti orang yang lemah secara fisik melakukan amalan itu. Orang yang lemah secara fisik ya dimaklumi karena dia lemah secara fisik. Seperti orang yang salat duduk. Ya. Sebenarnya dia bisa berdiri, tapi karena ada sedikit sakitnya, tapi sebenarnya masih mampu. Dan dia melihat ada orang yang salat di atas kursi, akhirnya juga ikut-ikutan salat di atas kursi. Dan salat di atas kursi itu ada saatnya dia bisa berdiri sebenarnya. Jadi dia kalau dia bisa berdiri, dia berdiri. Kalau dia lemah, baru kemudian dia duduk di atas kursi. Kalau dia bisa duduk di bawah, ya duduk di bawah. Karena asalnya salat duduk itu duduk di bawah, bukan di atas kursi. Karena ketika di atas kursi itu lebih banyak gerakan salat yang tidak biasa dia ikuti. Tetapi kalau memang kondisinya mengharuskan dia di atas kursi, maka boleh, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan. Tetapi maksudnya di sini jangan sampai mampu untuk tidak di atas kursi lalu kemudian dia salatnya di atas kursi. Itu tahapan yang ketiga. Ya, jadi terus melakukan hal-hal yang bermanfaat, bersungguh-sungguh minta tolong kepada Allah dan terus menerus. Jangan pernah lemah. Yang tingkatan keempat ini yang tadi kita sebutkan, idza hasala khilaful maqsudi fa hadhihi laysat ilaik. Jika yang terjadi itu tidak sesuai dengan harapan, maka ketahuilah itu memang tidak dalam kuasa, tidak dalam kendali kita. Urusan hasil sama sekali manusia tidak punya andil di situ. Murni Allah Subhanahu wa taala yang menentukan.
seorang berdagang, seorang bertani, dia berusaha maksimal. Hasilnya bagaimana? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah bersungguh-sungguh, ya, minta tolong kepada Allah, jangan malas. Itu saja ikhtiar lahiriahnya. Ya, ikhtiar lahiriahnya sampai di 3 tahap itu saja. Kalau urusan hasil, maka Allah yang menentukan. Dan jika ternyata yang terjadi itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka tadi kita sudah tahu bahwa ya memang bukan kita penentunya, ya, bukan kita yang menentukannya. Artinya apa? Tidak ada gunanya kita marah-marah, tidak ada gunanya kita berlarut-larut dalam kesedihan, karena itu tidak akan bisa merubah apa yang sudah terjadi, karena memang itu di luar daripada kendali kita. Innama hiya biqadarillahi. Sungguhnya itu terjadi, urusan hasil itu terjadi murni, ya, murni takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu fafawwid al-amra ila Allah taala. Artinya serahkan hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwa ada hikmah di balik itu semua. Faman khalafahul qadar wa lam ya'ti ala matlubihi la yakhlu min halain. Orang yang tidak mendapatkan sebagaimana yang dia targetkan, itu ada 2 keadaannya. Yang pertama, dia mengatakan laulam afal ma hasala kadza. Seandainya tidak saya lakukan, maka tidak akan terjadi yang seperti ini. Kemudian ada juga yang mengatakan yang kedua, lau fa'altu kadza li amrin lam yaf'alhu lakana kadza. Seandainya aku mengerjakan ini, seandainya aku melakukan ini, maka tidak terjadi yang seperti ini. Bedanya apa? Kalau yang pertama dia lakukan, kalau yang kedua dia tidak melakukan. Yang pertama dia sudah melakukan, yang kedua dia tidak melakukan. Maka yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah yang kedua. Yang dimaksudkan itu adalah yang kedua. Adapun yang pertama, lianna hadzal insan amilun fa'il wa huwa yaqul law anni fa'altu al-fi'l al-fulani duna hadzal fi'l la hasaltu matlubi bi khilafil insan alladzi lam yaf'al wa kana mawqifuhu salbiyan min al-a'mal. Jadi yang kedua ini, yang memang dia tidak melakukan sesuatu, ya, dia tidak melakukan usaha, lalu di ujungnya baru dia menyesali hal tersebut. Kemudian di sini juga dijelaskan solusi yang kita wajib tempuh di saat apa yang kita usahakan hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, yaitu katakanlah qaddarallah, ya, qaddarallah wa ma syaa fa'al. Katakanlah bahwa ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mentakdirkannya. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan itu tidak bisa dihalangi. Dan ketika sudah terjadi, maka kita yakini itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu solusinya, itu jalan keluarnya ketika kita mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dan kita dilarang la taqul law anni fa'altu kadza kana wa kadza. Itu penyebab utamanya, ya, disebutkan dalam hadis, karena itu membuka pintu syaitan. Pintu syaitan yang paling rendah itu adalah masuknya rasa sedih. Orang beriman dituntut untuk bisa menghilangkan rasa sedihnya.
Sedih itu sesuatu yang dirasakan oleh setiap orang, tapi ada orang yang bisa menghilangkan rasa sedih tersebut. Dia bisa menghadapi kesedihan itu sehingga kesedihannya bisa dia hilangkan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari rasa sedih. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Itu yang paling rendah. Ketika seorang mengatakan law anni fa'altu kadza kana kadza, ya akan hadir dalam dirinya rasa sedih. Ketika rasa sedih itu semakin membesar, maka akan muncul ketidakrelaan terhadap takdir Allah. Juga terus akan muncul penentangan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bagian paling akhir daripada penjelasan hadis ini, ya beliau juga menyebutkan banyak fawaid, dan beliau sebelum menyebutkan fawaid itu, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, fa idza radiyal insanu billahi rabban, jika seorang manusia itu benar-benar ridha Allah adalah Tuhannya, wa qala hadza qada'ullahi wa qadaru, dan dia mengatakan ini adalah ketetapan Allah, takdir Allah, wa annahu la budda an yaqa, dan sudah pasti itu terjadi, maka itma'annat nafsuhu wa nasharaha sadruhu, maka hatinya akan senang, jiwanya akan tenang, dadanya akan menjadi lapang. Jadi awalnya bisa saja sedih, ya, awalnya bisa saja sedih. Dia beli motor baru, tiba-tiba tergores motornya. Awalnya sedih, tapi ketika dia ingat ini Allah yang mentakdirkannya, maka insya Allah keyakinan itu akan mengubah rasa sedihnya menjadi hatinya tenang. Jadi itu salah satu faedah terbesar dari al-iman bil qadar, iman kepada takdir, di mana seseorang akan tenang dengan apa yang dia alami, ya, tidak berlarut-larut di dalam kekecewaan dan kesedihan. Baik, mungkin itu yang bisa dijelaskan. Jika ada yang kurang jelas dari penyampaian tadi bisa ditanyakan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.